Oke, selamat hari baru kawan-kawan. Hari ini saya mau ceritakan lagi satu kisah lama yang bakal menarik buat saya sebagai seorang Laziale. Oke, saya akan ceritakan ini edisi emasnya Lazio yang pertama ya. Buat kalian yang bukan pencinta Lazio mungkin apalagi seperti pecinta Juventus ya atau klub-klub yang punya banyak prestasi ya, prestasi tahun demi tahun rasanya biasa aja. Sementara buat klub yang prestasinya jarang-jarang memang ini adalah sebuah hal yang menarik untuk dibicarakan ya. Dan klub yang saya gemari sebenarnya adalah salah satu klub yang jarang-jarang meraih hasil bagus ya. Cuma dia mentereng dan keren ketika masa bulan madu sepak bola saya ya, ketika saya masih bocah dan lagi suka-sukanya bola. Lazio adalah salah satu klub yang saya sukain waktu itu ya, di tahun 2000-an ya, sebelum tahun 2000-an lah ya, sehingga waktu saya tahun 2000 itu berbarengan dengan zamannya saya lulus SMA itu Lazio jadi juara. Dan Lazio waktu itu buat saya adalah sebuah klub yang menarik. Dan kebetulan di rumah saya seolah-olah punya rivalitas dengan adik saya dalam hal klub sepak bola. Saya pencinta Lazio sementara adik saya adalah pendukung AS Roma ya. Jadi kita punya persaingan tersendiri ya. Nah, di sepak bola ya tentu saja ya kita sering main kita tahu Derby della Capitale di Italia. Dan saya sama adik saya kalau main PS zaman itu ya kita adu tim terus ya, Lazio dan sampai beberapa tahun ke depan ya, dari tahun 2000-an awal sampai 2005 2006 kalau kita masih main PS tuh kita masih suka suka adu derby terus ya. Oke. Nah, Lazio ini ternyata punya prestasi menarik itu di awal tahun 70-an ya. Jadi di tahun 70 itu sebenarnya 70, 1970, 1971 di musim sebelum ini mereka itu degradasi ya, dan akhirnya Lazio bermain di Serie B ya di bawah pelatih Tommaso Maestrelli. Lazio itu ada di Serie B, presidennya Umberto Lenzini ya, dan Lazio berhasil menjadi peringkat 2 di Serie B di musim 71-72 ini bersama dengan Ternana dan Palermo. Mereka promosi ke Serie A lagi ya. Jagoannya di sini adalah Wilson sebenarnya ya. Wilson, Massa, lalu ada di sini ada Chinaglia ya. Chinaglia ini akan jadi pemain legendaris di Lazio karena dia itu penyerang dengan kemampuan bagus yang juga akan menjadi top scorer bersama Lazio di musim-musim ke depan ya. Nah, di sini pemain-pemainnya yang membawa dari Serie B ke Serie A adalah Bandoni, Rosario Di Vincenzo, Morigi, Facco, Legnaro, Martini, Giancarlo Odini yang tadi jadi cover di awal file. Papadopulo ini juga pemain, padahal Giuseppe Papadopulo ini nanti di masa depan akan sempat juga membantu Lazio dari bench gitu ya, Papadopulo ya. Luigi Polantes, Giuseppe Wilson. Nah, ini Giuseppe Wilson adalah kaptennya ya. Lalu ada Rigo Dolso, Rino Gritti, Pier Paolo Manservisi, Giuseppe Mazza, Britos Moschino, Francis Moschino ya, Franco Nanni. Penyerangnya Alessandro Abundanza. Nah, inilah Giorgio Chinaglia dan Carlo Fachin, Costa Riofava dan Giuliano Fortunato. Nah, ini adalah pemain-pemain Lazio di musim ini ya. Mereka lah yang membawa Lazio kembali ke Serie A, dan selepas kembali ke Serie A ini di sini terjadi peningkatan besar dalam beberapa tahun ke depan yang buat Lazio kita bisa sebut masa keemasan pertamanya ya.
Kenapa kita bilang masa kemasan pertamanya? Di musim 72-73 ini Lazio berhasil finish jadi peringkat 3 ya. Peringkat 3 masih bersama Tommaso Mostrelli. Dia bisa berhasil jadi peringkat 3 itu di bawahnya Juventus dan AC Milan ya. Di bawahnya Juventus dan AC Milan, pemain-pemain terbesarnya adalah Frustalupi, Wilson, Odi, Chinaglia, Nani dan Nani ya, yang masuk ke 30 game dalam setahun yang mereka jadi pilar utama. Gol getternya, top skornya masih Chinaglia, walaupun bukan jadi top skor liga ya, tapi top skor klubnya Chinaglia. Di sini mereka main di Piala UEFA juga ya, dan pemain-pemainnya masih banyak dipertahankan pemain dari musim sebelumnya ya. Nah, kalian bisa lihat ya, Lazio kostumnya ketika di tahun ini bersama AC Milan. Nah, ini kalau ini bisa kita lihat bersama Sampdoria. Sampdoria juga kostumnya, kekhasannya Lazio adalah biru langitnya itu ya, dari masa ke masa. Terus itu yang menjadi ciri khasnya Lazio ya. Oke, Chinaglia juga masih ada di bench, di squad list pemain. Nah, inilah musim yang salah satu musim yang mengangkat Lazio ya. Nah, barulah di musim nanti setelah ini Lazio mempunyai hasil yang sangat baik ya, dan Lazio akan menjadi Scudetto di musim mendatang ya. Ini adalah potongan dari majalah Lazio ya di masa itu. Nah, kita masuk ke musim emasnya. Inilah musim paling kerennya Lazio bersama Chinaglia. Lihat ya, badannya Chinaglia-nya tuh atletis banget ya, tinggi, keker, pahanya buset dah. Pokoknya kita bisa melihat bentuk badan yang tangguh tuh di dirinya Chinaglia ini ya. Dan Chinaglia di musim ini menjadi menjadi top skor ya dengan 34 gol di bawah Kapten Wilson. Lazio menjadi juara Serie A. Pelatihnya adalah Tommaso Mostrelli ya, masih pelatih yang membawa dari Serie B terus sampai ke Serie A, peringkat 3 di musim lalu dan jadi peringkat 1 di musim ini ya. Nah, ini adalah Lazio yang yang paling pertama kali mendapatkan prestasi tertinggi ya sepanjang masa. Sampai saat itu Lazio menjadi Scudetto ya, Scudettonya Lazio. Dan Lazio harusnya dengan hasil ini akan masuk ke Piala Champion, tapi itu dia ya, hasil di liga ini kalau boleh diceritakan itu adalah liga yang paling kerennya Lazio, dan Lazio hampir tidak pernah terkalahkan sepanjang musim kecuali di pekan terakhir ya Lazio kalah. Dan Lazio di sini menjadi peringkat 1 mengatasi 15 tim lainnya ya. Waktu itu Serie A masih 16 tim dan tim yang di bawah Lazio adalah Juventus dan Napoli gitu ya. Dengan ini ya, inilah squad list waktu mereka jadi juara di tahun 73-74 ya. Fagliano, Morigi, Pulici, Facco, La Broca, Martini, Oddi, Petrelli, Pelantes, Wilson, Borgo, Di Amico. Nah, Vincenzo Di Amico ini udah main di musim ini sampai musim-musim kedepannya nanti bakal sering di Lazio ya. Frustalupi, Inselvini, Manservisi, Ferruccio Mazzola ya, Franconani, Reccheroni, Tripodi, Cimenti, Chinaglia, Franzoni dan Garlascelli ya. Ini adalah pemain-pemain Lazio di masa ini ya. Legendanya ya Wilson si kapten dan Chinaglia si top scorer ya. Nah, ini dia Lazio ya, harusnya dengan hasil ini harusnya bisa masuk ke Piala Champion, tapi
Lazio gagal masuk ke Piala Champions gara-gara kerusuhan waktu di Piala UEFA tahun ini ya, bersama lawannya kalau nggak salah Ipswich ya. Ipswich Town dari Inggris. Lazio itu kalah selisih gol, tapi karena ya waktu itu di sini lagi emosional banget karena Ipswich-nya dipuji-puji sama pendukungnya AS Roma, Lazio-nya jadi ngotot. Begitu Lazio-nya gagal di akhir pertandingan, lalu Lazio-nya ini penontonnya ngamuk gitu ya, penontonnya ngamuk karena dia kalah 4-0 kalau nggak salah di Inggris, dan ketika di Roma mereka sempat unggul 4-1, tapi kemudian malah jadi cuman bisa balas 4-2, kan jadi kalah agregat 6-4 ya. Penontonnya rusuh dan masuk ke lapangan, akhirnya Laziale dicap sebagai preman dari Roma gitulah ya di pers luar negeri, dan akhirnya Lazio nggak boleh main di Piala Champions tahun berikutnya ya. Akhirnya Lazio kena banned ya di tahun itu. Oke lah, itulah masa Lazio jadi juara kalau saya boleh ceritain sama kalian. Di musim berikutnya Lazio masih dipimpin oleh Tommaso Maestrelli, tapi Lazio melorot nih ke peringkat 4 ya. Di sini Lazio itu kalah dari Juve, Napoli dan Roma. Roma tuh nyelip di peringkat 3 ya. Jadi Lazio tuh memang sama Roma tuh musuh bebuyutan lah ya. Sering punya persaingan tersendiri ya. Pemainnya yang masih jadi pilar Chinaglia, Odi, Pulici ya, Wilson ya, itu masih adalah pilar-pilarnya Lazio. Dan kostumnya seperti ini kayak kostum timnas ya, dengan baju menggunakan Scudetto ya. Jadi kalau kalian tahu Serie A itu kalau ada logo perisai di dada itu menandakan dia juara musim sebelumnya, itu namanya Scudetto ya. Kalau satu lagi apa ya namanya istilahnya, yang bulat ya, yang bulat kayak sasaran tembak, sasaran panahan tuh ya. Nah, tapi warnanya juga sama, merah, hijau sama putih tuh ya, merah putih hijau, itu hijau putih merah ya. Nah itu juara Coppa Italia ya. Di sini Lazio jadi juara pakai logo Scudetto di sepanjang musim, tapi hanya jadi peringkat 4 ya. Tapi itulah perjuangan Lazio di musim ini, dan Lazio mulai menurun mungkin kita bilangnya, masa emasnya mulai menurun setelah dia juara. Jadi dia dari seri B jadi peringkat 3 jadi juara. Nah ini melandai banget ya. Habis jadi juara dia turun ke 4 ya. Tapi nggak apa-apa, masih di musim ini masih belum menakutkan Lazio. Tapi Lazio itu lebih menakutkan lagi di musim berikutnya ya. Di musim berikutnya itu Lazio lebih mengerikan lagi nasibnya. Kenapa Lazio dibilang lebih mengerikan? Nah, oke, kita langsung lihat Lazio di musim 75-76. Oke. Di musim 75-76 ini masih dengan Maestrelli ya. Tapi diganti sama Giuliano Corsini, yaitu karena Lazio akhirnya berada di akhir musim di peringkat 13. Di peringkat 13 ya. Nah, peringkat 13 ini mengerikan banget. Kenapa? Karena kalau misalnya Lazio di bawahnya peringkat 13 ya Lazio degradasi ya. Nah, ini musim 75-76 Lazio berada di peringkat 13 dan sebenarnya sama poinnya sama Ascoli ya. Sama-sama pokoknya dia cuma selisih gol lah ya. Menang selisih gol dan masih bisa bertahan di Serie A ya. Ini kostumnya Lazio di musim itu ya. Paduan warnanya sebenarnya lumayan ya, variatif ya. Nah, ini pemain yang saya bilang mungkin ini menutup masa-masa emasnya Lazio, tapi saya nggak berhenti di tahun ini untuk pembahasannya.
saya akan lanjutkan 2 tahun berikutnya karena di sini Lazio masih masuk tadinya masih masuk sebuah klub yang diperhitungkan karena Lazio masih habis jadi juara gitu ya, masih sensasinya masih Lazio itu salah satu skuad juara, dan di sini Bruno Giordano sudah mulai masuk ke Lazio di musim ini ya. Inilah Lazio 75-76 yang nyaris degradasi, padahal dia 2 tahun sebelumnya adalah sebuah tim juara ya. Nah itu dia modelnya roller coaster gitu Lazio di era emas roller coaster lah bisa kita bilang ya, dari seri B naik ke seri A lalu hampir degradasi ya. Nah masuklah di musim 76-77. Nah di musim ini terjadi sedikit perbaikan Lazio ya, bersama pelatihnya dari Brazil Luis Vinicio ya. Lazio ikutan di Liga dan hasilnya masuk ke peringkat 5, balik lagi dia ya ke peringkat 5 dan masih bisa main di Copa Piala UEFA kalau nggak salah ya. Hasil dari Liga tahun ini pemain-pemainnya masih kurang lebih sama ya, walaupun di sini Lazio sudah mulai nggak ada Chinaglia lagi ya. Inilah Lazio tahun 76-77. Lazio ada di peringkat 5, di bawahnya Juventus, Fiorentina dan Inter. Ini top skornya waktu itu Graziani nih di sini nih ya. Nah, untuk file ini akan saya tutup dengan pencapaian Lazio untuk supaya bersambung dengan nyambung sama video sebelumnya ya, yaitu tahun 77-78 ya. Nah, ini di sini Lazio melorot lagi ke peringkat 11 ya. Nah, di sini peringkat 11 dan di sini udah mulai masuk ke zamannya Paolo Rossi ya. Paolo Rossi nanti di musim 77-78 ini akan jadi top skor Liga Italia ya. Nah, kita tahu sendiri Paolo Rossi kan adalah legendanya legendanya Italia lah ya, yang bisa bikin Italia jadi juara di Piala Dunia 82 ya. Nah, ini adalah akhir cerita yang mau saya ceritakan tentang masa keemasan Lazio yang kayak roller coaster ya. Jadi dari peringkat seri B masuk ke 3 besar seri A, juara, lalu turun sedikit, lalu hampir degradasi, lalu balik lagi ke atas ke peringkat 5 ya. Walaupun habis itu ke peringkat 11 lagi, turun lagi jauh. Nanti di musim selanjutnya seperti kalian lihat di file-file di video-video saya sebelumnya bagaimana Lazio turun naiknya ya. Tapi itulah dia Lazio ya, klub yang saya sukai, yang saya ikuti perjuangannya dari masa ke masa ya, dengan segala baik dan buruk hasilnya. Inilah Lazio ya. Nah, bagaimana dengan kalian? Kalian punya klub lain yang kalian banggakan, kalian sukai? Nah, sebenarnya itu dia. Kalau kita cinta kan kita suka nyari-nyari ya, dan makin kita cari data-data tentang tim yang kita suka, ternyata hasilnya makin banyak yang kita nggak tahu ya, dan banyak lagi cerita-cerita masa lalu yang kita ketahui gitu ya. Nah, oke lah. Itulah cerita saya di masa keemasan Lazio ini, masa keemasan pertama Lazio yang bagai roller coaster, turun naik ya, tapi Lazio akhirnya bisa menjadi Scudetto untuk pertama kalinya ya, yaitu tahun 73-74 ya. Nanti kita coba lagi kulik-kulik besok atau waktu-waktu mendatang kalau saya sempat ya, tentang Lazio musim-musim yang dulu lagi, yang lebih jadul lagi, dan kita lihat hasil pencarian dari foto-foto Lazio di musim-musim dulu ya, apakah kita bisa memperoleh datanya secara lengkap,
menarik, semoga bisa ya. Nah, inilah dia Lazio ya, dengan segala macam tokoh-tokoh yang pernah menghinggapinya ya. Walaupun tokoh-tokohnya bukan tokoh-tokoh besar kayak klub-klub lainnya yang mungkin kalian banggakan, tapi kalau kita urai lebih dalam ternyata klub-klub yang kita banggakan ini di masa lalu hingga masa kini pasti sudah banyak cerita, dan kalau kita lewatin begitu saja kita lupa ya akhirnya hilang begitu saja ya. Sebenarnya saya juga pengen buat cerita-cerita seperti ini terhadap klub-klub bahkan Liga Indonesia yang saya ikuti ya, tapi ya keterbatasan data sih ya, karena kalau di Liga Italia ini datanya masih lengkap dan masih bisa dikulik dan ada yang men-share di di Wikipedia misalnya ya. Tapi kalau Liga Indonesia saya nggak tahu tuh, bisa nggak kita kulik lagi data-data lama ya, tapi nanti coba saya kumpulkan karena saya cukup mengikuti geliat dari misalnya klub-klub kayak PSMS, Medan ya, Persija ya, ataupun Persib Bandung ya, karena saya kan kelahiran Jakarta tapi sekarang hidupnya di Jawa Barat, orang tua saya dari Sumatera Utara ya. Jadi Persija, Persib sama PSMS tuh saya ikutin dari dulu ya, kiprahnya ya. Nanti deh kapan-kapan coba kita ulas-ulas lagi tim-tim itu ya. Ya udah, sekian dulu cerita dari saya tentang masa kemasan Lazio yang pertama, kisah roller coasternya Lazio ya dari bawah sehingga jadi juara. Nah, yang pasti Lazio punya legenda pertama adalah siapa? Legenda pertama ya, legenda yang pemain yang perlu kita ingat ya, karena dia membawa Lazio juara adalah eranya Chinaglia ya, era Chinaglia 73-74 ya. Nah, inilah pemain-pemain legenda Lazio ya, dan banyak yang mungkin nggak tahu tentang Chinaglia ini, tahunya cuman yang sang ya. Tapi Chinaglia ini kalau buat Lazio pasti akan dikenang terus ya, eranya Chinaglia dan Wilson ya. Ini adalah pilar utamanya Lazio ya, Kapten Wilson dan Chinaglia ya. Ini dia Wilson dan Chinaglia. Tapi memang foto yang sering dipakai sama Lazio ini ya, fotonya Chinaglia ya. Yaudah, itu dia. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nanti kita bahas-bahas lagi tentang hal-hal lain yang menjadi hobi orang lain dan hobi saya juga ya, bersama dengan keluarga saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.